tren kopi di Indonesia tuh lebih ramai di hilir daripada di hulu. Artinya pertumbuhan coffee shop, roastery, terus hiruk pikuk event tentang kopi yang ada di Indonesia ini jauh lebih ramai di kota-kota timbang pertambahan jumlah perkebunan kopi yang ada di Indonesia. Ini berkaitan dengan luasan lahan yang ada, kapasitas produksinya juga. Bahkan dalam 5 tahun terakhir bisa dibilang stagnan, naik turun lebih karena pengaruh iklim, bukan dari sisi pertambahan jumlah pertanian. Sebenarnya yang menarik adalah kenapa ketika dalam 5 tahun terakhir industrinya tumbuh pesat di hilir, banyak coffee shop buka, banyak bisnis baru, banyak industri kopi baru di hilir yang berkembang dengan pesat. Pertanian kopi Indonesia itu belum menjadi primadona untuk petani mulai aktif mengembangkan potensi lahannya. Bisa jadi mungkin karena tanaman ini adalah komoditi yang cukup lama menghasilkan. Tanaman kopi itu baru bisa menghasilkan setelah 3 tahun lebih usia penanaman. Jadi dari tahun pertama sampai tahun ketiga, perkebunan itu nyaris nggak bisa menghasilkan apapun juga. Nah ini jadi satu tantangan juga ya buat kita di pelaku industri kopi, bahwa sebetulnya banyak sekali potensi lahan yang bisa dikembangkan, terutama lahan-lahan kalau di daerah Jawa, Jawa Barat terutama yang saya lihat banyak lahan-lahan perhutani, jumlahnya ratusan hektar itu masih bisa dikembangkan untuk perluasan perkebunan kopi yang ada. Sehingga jumlah kapasitas produksi nasional kita bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi dibandingkan hari ini. Kita nggak pernah bergerak nih dari 10 tahun yang lalu, bahkan lebih, jumlah kapasitas produksi nasional kita itu tidak bertambah terlalu signifikan. Mungkin hanya kisaran 10% dari 10 tahun yang lalu. Artinya bisa jadi itu lebih karena peningkatan di proses produksi perawatan tanaman sehingga hasil kebunnya bisa lebih baik. Sementara secara luasan jumlah lahan yang ada di Indonesia itu tidak bertambah dengan signifikan. Nah, sebetulnya juga salah satu yang mesti dipertimbangkan dalam masuk ke industri pertanian kopi ini adalah tidak hanya membudidayakan tanaman kopi aja. Tanaman kopi itu dalam 3 tahun awal masa pertumbuhannya dia sebelum dia mulai produksi, itu masih banyak bisa dilakukan proses penanaman tumpang sari. Artinya bisa dilakukan penanaman sayuran, bisa dilakukan dengan penanaman tanaman semusim seperti singkong, seperti cabai, itu yang bisa ditumpang sari dengan tanaman kopi. Jadi sebelum menghasilkan kopinya, kita bisa mengupayakan mendapatkan penghasilan dari pertanian kopi dengan budidaya tanaman yang lain. Dan satu hal yang juga menarik diperhatikan saat ini adalah tanaman kopi itu sendiri tidak melulu hanya bisa ditanam di dataran tinggi aja. Sebetulnya tanaman kopi juga bisa ditanam di dataran rendah. Bahkan robusta itu bisa ditanam di ketinggian mungkin 10-20 mdpl di atas permukaan laut. Saya udah lihat itu di Serang, saya udah lihat itu di Pelabuhan Ratu, itu bisa hidup dengan baik, subur, dan buahnya cukup menjanjikan. Secara kualitas bagaimana? Ya sebetulnya kalau secara kualitas tentunya tidak akan bisa sebaik tanaman yang ditanam di daerah pegunungan. Tapi untuk di dataran rendah, dan terutama sekali untuk memenuhi kebutuhan produksi kopi nasional kita, saya rasa penanaman kopi di dataran rendah dengan hamparan yang lebih luas itu berpeluang untuk memenuhi suplai kebutuhan kopi nasional kita di tahun-tahun yang mendatang. Dan satu hal yang menarik ya yang pasti kita jeli juga saat ini terutama adalah mulai banyaknya beans impor yang datang dari luar, semakin banyak digunakan di coffee shop. Ya ini pasti baik karena kita jadi punya bahan pembanding bagaimana membandingkan kualitas kopi yang diproduksi nasional di perkebunan kita dibandingkan kualitas kopi yang dihasilkan dari
perkebunan di luar sana. Tapi secara keseluruhan, sebetulnya kita berpeluang besar untuk menaikkan kapasitas produksi kopi nasional kita tuh menjadi 2 kali lipat, 1,5 juta, bahkan 3 kali lipat, sampai 2 atau 3 juta ton per tahun dengan luas lahan area yang bisa dikembangkan di Indonesia. Dan saya berharap juga semakin banyak orang yang mau melihat peluang di bisnis pertanian kopi, karena tanaman kopi itu selain dia menghasilkan, dia juga salah satu tanaman yang bisa berguna untuk memperbaiki kondisi hutan-hutan yang ada di Indonesia saat ini, sebagai tanaman yang juga berfungsi sebagai penghijauan. Dan ini mudah-mudahan jadi satu pemikiran bersama supaya banyak anak-anak muda sekarang yang mulai masuk ke bisnis kopi, tidak hanya ke hilir saja, buka coffee shop, buka roastery, tapi juga mau jadi petani kopi di masa depan.